Serius ini jelasin ya. Waduh. Pelan aja nih. Wow. Ngeliat ke bawah ngeri-ngeri sedep Pantat saya empat-empatan teman-teman. Pemandangannya sawah ya, pegunungan, keren banget nih tuh. 120 100 itu tiasa kirang ya tak. Banyak banget nih kerupuk kulitnya nih. Akhirnya temu ayam goreng kampung tahu tempe. Ke Bandung hari ini kita pulang sekitar jam 10-an dengan jalur mencoba melewati jalur Cirohang, jembatan Cirohang, lalu ke Garut Kota dari Cirohang. Nah, nggak tahu dari Garut Kota lewat Cijapati atau enggak langsung ke Nagreg. Ya kita lihat nanti aja teman-teman. Yang penting santai dulu. Sarapan bubur ayam. Mules lagi. Jalan nanti mules. Sedikit saja biar ada pedas. Sudah beres makan bubur, lanjut ngopi. Lanjut ngopi dulu sambil santai. Bubur barusan bayar 15.000, kopi ini 5.000. Nah, ini area parkiran di Hotel In-Out teman-teman. Motor di sini, mobil di sana, bisa sampai ke sana tuh. Sebelum pulang kita beli oleh-oleh dulu buat orang rumah teman-teman. Kita beli apa ya? Saya biasanya beli oleh-oleh kalau Jambar Roti itu di koperasinya teman-teman. Kalau untuk ikan-ikanan di dekat pantai timur ya, dekat pantai timur. Nah, di daerah pantai timur ini banyak wahana air, banana boat, terus donat yang banyak yang viral tuh, yang naik donat. Banyak tuh di TikTok sama di Instagram. Nah, itu di sini teman-teman bayarnya antara 75 sampai 125. Dulu kalau sama teman-teman sering banget saya naik. Seru. Dulu cuman belum ada drone. Sekarang udah ada drone jadi tambah viral ya. Nah, biasanya saya beli ikan di daerah sini teman-teman, di sebelah kiri nanti ada banyak yang jual ikan segar yang beres dari pelelangan, pasti masuknya ke sini. Di sini banyak ikan nih. Kita parkir dulu aja di sini. Sabar Bu ya udang Bu? Iya 120, familia 100. 120 100. Itu tiasa kirang ya tak? Kirangan 5.000 paling 115. 115. Familia itu tiasa 80. Mun itu tiasa 80. Ya sakilo weh. Cumina teh nu ageng Bu? Ageng kieu, Bang. Nu agung-agung ya. Biasa itu saya meser soal ageng kieu. Iya. Oh saya. Itu aralit, Ya aralitnya. Meser sakilo ya Bu. Tapi nyukon dihijikan nganggo esnya Bu ya? Pada di bokan apa keresek we? Di keresek weh. Di bok sesah di motorna. Moal Bu. Sesah nyandakna. 250. Sip, hatur nuhun. Amin. Ya hatur nuhun punya. Bener. 255 teman-teman. Jalur yang dilewatin sekarang lewat jembatan Cirohang. Pengen tahu jembatan yang lintas motor tapi di atasnya ada rel kereta gitu teman-teman. Dari Cirohang ke Garut Kota langsung ke Cijapati, Majalaya, Cileunyi. Rencananya sih gitu, tapi nanti sedapatnya aja deh ya. Kita mulai start berangkat sekarang jam 10:30 teman-teman. Ya kita ke jembatan itu menurut estimasi Google Map 2,5 jam. Jadi kita nyampe jam 1-an ya.
Tapi sedapatnya aja sih teman-teman, kita kan santai, punya prinsipnya santai, sedapatnya, pasrahkan saja. Terus untuk jalan-jalan kemarin malam lumayan dingin ya, karena hujan di sini, mendung tuh. Sekarang juga mau mendung, mudah-mudahan nggak hujan lah lagi. Aduh, kalau hujan lagi ya dinikmatin aja lagi teman-teman, kayak kemarin bisa santai lebih lama. Kita ambil hikmah positifnya aja. Berarti sesuatu yang kita jalanin, mau itu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, pasti ada hikmahnya teman-teman. Jadi dipasrahkan, dijalanin. Ya semoga teman-teman dalam keadaan sehat, banyak rezekinya, segala urusannya tercapai. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung tancap gas saja ke arah, saya kurang tahu ya, kita jalurnya jalur gunung, jadi kita ke Parigi dulu, terus cus ke atas gitu, celeces. Nanti kita buka Google Map dulu di depan. Jadi kita nggak lewat Banjarsari Kalipucang, tapi lewat Cibenda langsung ke kiri. Ya kita lihat nih jalurnya seperti apa teman-teman. Gaskeun. Nah ini pintu utamanya. Kemarin kita nggak lewat sini. Kemarin kita nggak bayar masuknya teman-teman. Estimasi Google Map sampai jembatan Cirohang itu sekitar 2,5 jam. Jaraknya itu 90 km teman-teman. Ya mungkin kita santai ya 3 jaman lah. 3 jaman nyampe jam 1 atau setengah 2 lah ya. Dan untuk pagi hari ini di Jalan Parigi ini, Jalan Raya Cijulang Parigi, ramai lancar teman-teman. Mungkin banyak yang beraktivitas, antara anak sekolah, yang kerja gitu ya. Sedikit cerita teman-teman, tadi tuh pas mau berangkat capek banget gitu ya. Bukan capek, males gini, lungse gitu. Temen mau nyusulin si Angga nggak jadi. Aduh, kalau ada Angga kan bisa nambah hari gitu. Tapi males banget mau pulang. Paksain aja deh. Pas udah di motor, semangat lagi gitu. Semangat, ayo gaskeun gitu. Jadi beda pembawaan di kasur sama di motor. Namanya juga baru pertama kali solo riding, jadi perasaan tuh males kan kalau banyakan. Ayo. Nah, teman-teman kan pada ayo gitu. Kalau ini kan aduh, males. Tapi tetap semangat teman-teman. Kita beli bensin dulu teman-teman, soalnya bakal ngelewatin hutan ya. Saya jadi takut kehabisan bensin. Ini sisa 3 bar. Kita isi 50.000 aja lah. 50.000. Dan ya. Air touring Harley. Itu bis harusnya jangan parkir di sini. Jadi pandangan bahaya kalau ada yang ngebut. Oke, tadi ngisi bensin 50.000. Mungkin kita nggak akan ngisi bensin lagi sampai ke Bandung ya teman-teman. Kayaknya cukup sih. Tadi sisa 3 bar. 3 bar ya 3 literan. Tambah 4 liter lagi jadi 7 liter. Cukup lah kayaknya 7 liter ke Bandung. Nah kita ngambil arah Citumang teman-teman. Citumang terus ke atas. Saya kurang tahu juga ya jalurnya. Baru pertama kali tadi ada dari hotel saya nembakin ke jembatannya. Ada 3 pilihan. Wow. Nah terus saya ambil yang paling jauh. Ini agak muter kan biar seru gitu.
sekalian lihat-lihat pemandangan, apakah ada pemandangannya atau enggak. Kita coba lihat ya bareng-bareng teman-teman. Tadi di Indomaret Cibenda kita belok kanan teman-teman ke arah sini. Nah, terus ini jalan Cintaratu. Pemandangannya sawah ya, pegunungan, wih keren banget nih tuh. Kita lihat sama-sama menikmati pemandangan secara virtual. Ini jalan Cintaratu kata Google Map-nya. Kita masih lanjut di jalan Cintaratu. Kalau ke sana ada belokan tadi pertigaan ke arah Citumang teman-teman, body rafting Citumang. Kalau saya sih sering body raftingnya di Ciwayang atau enggak di Batu Lumpang. Agak terlalu ekstrim sih kalau di sana di Batu Lumpang atau di Ciwayang, agak jauh juga dari sini. Nah kalau yang di sini ini body raftingnya di Citumang. Nama Citumang itu kayak suaminya Dayang Sumbi ya, yang doginya Dayang Sumbi kan, suaminya itu ayahnya, siapa sih, dadak lupa, kebiasaan. Siapa sih yang sakti itu yang dipukul kepalanya. Jadi Dayang Sumbi itu menikah sama si Tumang. Si Tumang tuh dogi ya, anjing gitu. Lahirlah anak Sangkuriang. Anaknya tuh namanya Sangkuriang. Nah lahirlah anak namanya Sangkuriang. Ceritanya tuh cerita rakyat. Saya tuh suka banget sama legenda-legenda teman-teman dari dulu, dari Prabu Siliwangi, Majapahit, yang dari kerajaan Bali. Wah banyak lah kayaknya, tapi lupa ingat, maklum udah tua. Balik lagi teman-teman ke Sangkuriang. Nah Sangkuriang tuh udah beranjak gede lah, masih umur remaja gitu ya, mau gede umur 10 atau sampai 15 tahunan gitu ya, 10 sampai 15 tahunan. Nah Dayang Sumbi nyuruh ke Sangkuriang, suruh berburu. Dia lagi pengen hati menjangan, hati rusa atau hati kancil lah gitu. Pergilah Sangkuriang ke hutan untuk mencari hati itu, yang permintaan ibunya, permintaan Dayang Sumbi. Nah nggak dapat. Kan dia pergi bersama si Tumang ya, sebenarnya dia itu ayahnya. Karena nggak dapat, takut mengecewakan ibunya, dialah ambil hatinya si Tumang itu. Meninggal lah si Tumang itu karena diambil kan hatinya, digorok gitulah istilahnya mungkin. Dipulang, dimasak lah sama Dayang Sumbi. Ya ceritanya gitulah, sedikit atau banyak kesalahannya, harap dimaklumi teman-teman. Nah, pas makan malam dimakan, tiba-tiba Dayang Sumbi pas makan, mana si Tumang katanya. Kata Sangkuriangnya, lah kan ini lagi dimakan. Mungkin gitulah. Nah, Sumbi situ Dayang Sumbi marah besar, dipentung lah kepalanya. Tak pentung tuh, pentung. Nah ada luka di kepalanya Sangkuriang. Banjar Bandung kanan, Parigi Cijulang lurus. Berarti kita ambil kanan teman-teman. Nah di sini kita belok kanan. Katanya ini jalan lengkap lancar. Lanjut teman-teman. Nah sudah dipentung kepalanya Sangkuriang, berdarah kepalanya. Diusirlah Sangkuriang, diusir dari rumahnya. Terus dia berkelana ke arah timur, kalau salah ya, ke arah timur, lurus aja terus timur ke
karena bumi itu bulat, jadi dari timur kalau kita ambil garis lintang pasti ketemu lagi ke tempat asal kan. Nah, sudah bertahun-tahun mungkin udah mengelilingi bumi, ke tempat asalnya lagi Sangkuriang tuh. Ketemulah Dayang Sumbi, tapi Dayang Sumbinya nggak menua gitu. Ketemulah Dayang Sumbi, terus dia suka sama dia, Dayang Sumbinya juga suka karena kan gagah perkasa gitu ya. Ada filmnya dulu, zaman dulu, filmnya Susana sama suaminya ya itu ya, klip sangla. Maaf tuh kalau salah, tolong koreksi lah ya di kolom komen. Tiba-tiba Sangkuriang mungkin banyak apa, gatal gitu kepalanya, ada kutu mungkin, minta disiaran. Di siaran itu teh bahasa Indonesianya tuh nyari kutu lah di kepala gitu. Kalau bahasa Sundanya disiaran. Nah, pengen disiaran si Sangkuriangnya tuh. Dayang Sumbi ngelihat bekas luka yang ada di kepala Sangkuriang. Langsung lah dia terkaget-kaget dan terheran-heran, dan ternyata itu adalah anaknya. Tapi Dayang Sumbi nggak cerita kalau dia itu ibunya. Nah, Sangkuriang ngelamar Dayang Sumbi, tapi dengan satu syarat. Satu syaratnya itu, kita ngobrol, saya sambil ngebayangin Sangkuriang sama Dayang Sumbi, kita udah di hutan teman-teman. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjut aja lah sambil ngobrol, sambil cerita, walaupun kalian udah tahu tentang legenda Sangkuriang, nggak apa-apalah, saya baceo aja lah. Dayang Sumbi meminta perahu yang harus diselesaikan dalam satu malam. Nah, karena Sangkuriang sakti, anak buahnya kan ada yang dari jin dan dedemit katanya. Mintalah bantuan mereka, dan hampir selesai waktu subuh tuh, waktu fajar menyingsing hampir selesai. Tapi dengan akalnya Dayang Sumbi, karena nggak mau menikahi anaknya, Dayang Sumbi meminta ibu-ibu yang ada di daerah sana tuh untuk nutup beras gitu ya. Udah itu ayam jadi terbangun dan berkokok. Dan Sangkuriang kaget, waktunya telah habis, ditendanglah perahunya, dan perahunya dibalikan, ditendang, jadilah Gunung Tangkuban Perahu. Terus layarnya ditendang, jadilah Gunung Manglayang. Terus apanya ditendang, jadilah Gunung Burangrang. Nah, itu ada beberapa versi sih Gunung Manglayang juga teman-teman. Katanya yang ada itu bawa layarnya kapal, ya kapalnya Sangkuriang. Ada juga kalau Gunung Manglayang tuh diambil dari kata Prabu Layang. Nah, dulu Prabu Layang itu menaiki kuda sembrani dari Cirebon ya, kalau nggak salah dari Cirebon mau ke Banten. Nah, kuda sembrani itu jatuh ke sana, kudanya terperosok di bawah jauh. Kalau yang udah ke Manglayang pasti tahu kan Batu Kuda. Nah, ceritanya itu ada berbagai versi si legenda itu teman-teman. Lumayan pemandangannya di sini enak banget. Jalannya juga nggak terlalu jelek lah, masih bisa dilewati dengan kecepatan 50 km-an lah sampai 40 km. Tapi tetap hati-hati teman-teman, jalannya soalnya kecil. Takutnya kan ada anak-anak lewat, atau ayam atau dogi gitu ya. Jadi tetap santai. Selamat datang di Desa Bangun Karya. Ngeri juga ya jalannya teman-teman ya kalau malam-malam. Kita santai aja teman-teman, menikmati pemandangan. Apa sih, cuaca yang bagus, mendung tapi nggak hujan, mendung tanpa udan, wesela kerangan. Oh, ada perkampungan lagi, udah masuk perkampungan lagi teman-teman.
Kecamatan Langkap. Nah ini desa, kantor desa Bangun Karya Langkap. Yuk kita, memasuki hutan lagi teman-teman. Memasuki hutan. Jalannya berlubang dikit tapi masih enak lah. Pelan-pelan aja teman-teman, kita nggak tahu kontur jalannya kayak apa ya. Tiba-tiba belok, di depannya ada jurang. Jalannya mulus lagi nih. Kayaknya beda desa ya. Biasanya kalau jalan gitu sepotong-sepotong gitu biasanya beda desanya atau beda kelurahan lah. Kalau di kota kan kelurahan, kalau di kabupaten desa. Ini rumah makan Bukit Baruno. Pemandangannya bagus banget ya, sebelah kiri lembah gitu. Wangi jengkol, semur jengkol teman-teman di sini barusan ngahiliwir. Sengit semur jengkol ngahiliwir. Saya tuh suka juga sih jengkol teman-teman. Jengkol, pete, suka yang bau-bau, wah suka banget saya. Suka durian yang bau-bau lah, yang bau-bau. Happy juga teman-teman riding di jalan desa kayak gini. Udara sejuk, nggak panas, nggak hujan, tapi mendung ya, tapi nggak hujan. Suatu kenikmatan lah, suatu kenikmatan tersendiri. Nah, di sini disuruh belok kiri, kata Google Map nih. Belok kiri. Wah, tambah belok kiri lagi katanya teman-teman. Gaskeun lah mengikuti Google Map. Saya ini visornya dibuka teman-teman, jadi nggak kelihatan banget ya. Gundukannya langsung turun, tanjakan langsung turunan. Visornya dibuka karena udaranya sejuk banget, enak. Serius ini jalan sini ya. Waduh. Gaskeun terus teman-teman. Yang penting jangan terlalu belusukan gitu. Misalnya masuk ke jalan setapak. Ada mobil berarti aman lah. Plat B lagi. Berarti benar jalurnya. Jangan terlalu belusukan ke jalan setapak gitu. Misalnya kalau stuck mau muter balik susah mengangkat motornya gitu. Nggak akan bisa diangkat sendiri. Wangi si AA Seru juga teman-teman lewat jalur-jalur kayak gini yang belum pernah kita alamin gitu. Jadi banyak perasaan yang berbeda gitu. Perasaan seneng lah ngelihat jalurnya, pemandangannya bagus, jalannya mulus. Nah terus dari tadi ini jalannya jelek, banyak lubang, banyak perasaan lah, perasaan was-was, perasaan seneng. Tapi prosesnya itu tuh yang sedap gitulah. Jadi pengalaman, jadi nostalgia tersendiri bagi saya gitu. Ini disuruh belok kanan teman-teman. Kantor desa, kepala desa Bojong. Kita udah nyampe desa Bojong. Terus ini jalur ini tuh konturnya tuh turun, naik, gitu-gitu terus teman-teman. Naik lagi. Kadang ada yang curam, kadang landai biasa. Ini turunannya juga nih lumayan terjal ini. Terus nanti naik lagi, turun. Mungkin ini di perbukitan mungkin ya.
tapi banyak perkampungan warga sih. Tuh. Oh, ini terjal lumayan nih, 45 derajat. Pelan-pelan aja nih. Wow. Terus turun. Aduh. Remnya harus ganti-gantian teman-teman, takut panas, nanti ngeblong. Cerah banget hari ini. Ya gaskan terus tuh, nanjak lagi kan teman-teman tuh, nanjak, nanti turun lagi. Nanjak lagi ke depan ya. Nah, kita nikmatin sajalah jalur ini, jalur desa Bojong tadi itu ya, jalur desa Bojong. Belum ganti desa lagi kita. Wis, perempatan kita belok kanan. Menurut Google Maps sih untuk ke jembatan itu sekitar 45 km lagi. Terus saya akan istirahatnya di jembatan itu aja deh, sambil lihat-lihat kereta lewat. Jadi kan seru gitu ya, melihat kereta, suara kereta, gujuk 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 gujuk. Kereta berangkat, cuki jagu cuki jagijuk. Nah, ini kita udah nyampe hutannya ya. Nah, itu ada pabrik kayaknya tuh, panjang gitu, pabrik kayu kayaknya. Kandang ayam. Soalnya bau tai ayam. Wih, pemandangannya lihat teman-teman. Keren banget ya. Woi. Ini jalan raya Cikupa teman-teman. Jalannya terus menurun. Terus apa? Ganti-ganti remnya, takutnya panas, blong. Bahaya kan? Ganti-ganti remnya. Terus engine brake-nya dijalanin gitu ya, digas-gas sedikit gitu biar nggak netral. Tuh lihat turunannya, wis. Terjal banget. Turunan tuh terjal. Tanjakan curam. Turunan curam, tanjakan terjal. Atau kebaliknya. Nggak lulus bahasa Indonesia dulu sekolah mungkin. Tanjakan terjal, turunan curam harusnya. Sekarang teman-teman kita sudah sampai Pamarican, Banjar. Jalur di sini, info jalurnya mulus. Udah banyak kendaraan juga teman-teman, nggak kayak yang tadi ya di jalan Cikupa ya, namanya Cikupa. Ya, sepi di sana, jalur desa. Kalau di sini udah banyak, rame lah, bisa dibilang rame. Tapi untuk Indomaret sama Alfamart belum ada. Jadi nanti kita istirahat di jembatannya aja deh. Kita makan atau ngopi dulu. Ya kalau untuk makan berat belum lapar. Ya tuh jalannya mulus gini. Jalur desa. Pemandangan hijau kayak di jalur mana ya ini ya? Jalannya sih kecil ya man, cukup 2 mobil. Kalau yang tadi kan kalau 2 mobil pasti harus ke pinggir dulu satunya. Kali ini bisa masuk 2 mobil. Kita ke sini nih. Sip.
Wah, jalan desa lagi guys. Mantap. Wah, gelap. Rimbun banget ini pohonnya. Ya udah, bismillahirrahmanirrahim. Ini apa ya? Oh, kuburan. Makam, banyak makam. Ada yang makam kayak makam Cina gitu ya. Oh, di sini banyak warung nih. Oh, ini jalur alternatifnya, teman-teman. Nah, teman-teman, kita udah masuk ke jalur utama lagi, yaitu Jalan Cimaragas ya. Iya, Cimaragas, Alfamart Cimaragas, teman-teman. Selamat jalan Kota Banjar. Kita sudah lepas dari Kota Banjar, teman-teman. Nggak tahu nih apakah ada banyak warung nggak ya di jembatan itu. Ada makanan timbel kayak bakso lah boleh, atau nasi timbel ayam gitu, bebek, nikmat kayaknya ya. Kayak sambal terasi pas makan siang. Sambalnya yang agak pedes, enak banget nih. Jadi ngebayangin jadi lapar nih, teman-teman. Dari sini 15 menit lagi nyampe ke jembatan Cirohangnya. Sini jalannya lumayan gede, mulus lagi. Tapi harus tetap hati-hati, teman-teman. Kita santai saja. Saya kecepatan cuma 40 sampai 60 km sih. Santai, nggak usah buru-buru. Kita nikmatin prosesnya saja. Sepi, jalannya besar, kendaraan sepi. Jadi enak nih buat apa? Buat santai itu, jangan terlalu ngebut, santai saja. Ini kita di Tasik ya, tapi nggak tahu sebelah mananya Tasiknya ya. Atau Ciamis ya? Oh, Ciamis. Bantar, Caringin, Cirhalang, Ciamis. Oh, kita sudah di Ciamis, kawan-kawan. Nah, sebentar lagi kita nyampe, teman-teman. Cirahong, jembatan Cirahong. Bukan Cihorang. Dari tadi Cihorang terus itu kan salah ngomongnya. Tapi Cirahong. Nah, kita di sini ambil kiri. Ya. Nah, jalurnya gini nih ke jembatan Cirahongnya. Pemandangannya tuh indah tuh. Nah, kita istirahat. Nanti pas ada warung aja deh. Warung pinggir apa ya? Pinggir rel kereta, teman-teman. Nah, nggak boleh mobil nggak boleh masuk sini, mobil besar. Tapi itu jembatan itu bisa buat masuk mobilnya ya? Setelah 300 meter, tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Wow, mantap. Banyak warung. Terus masuknya bayar nggak ya? Saya kurang tahu. Ada duren hutan nih. Nah, ini jembatannya, kawan-kawan. Nah, dua arah. Tujuan Anda berada di sebelah kiri.
Tiasa langsung Kak? Biasa 2 arah. Oh, 2 arah. Dengan dobrak. Nya nun. Oh, bisa teman-teman. Wes, wah keren banget ya tuh. Keren tapi serem, bawahnya tinggi. Waduh. Amazing banget Wah, ngeliat ke bawah ngeri-ngeri sedep Pantat saya empot-empotan teman-teman. Aduh tinggi banget bener. Sip. Alhamdulillah. Deg-degan. Aduh. Tadi pas ngeliat ke bawah langsung tinggi. Lumayan tinggi juga Kita cari makan dulu ya teman-teman ya. Pengen ayam goreng atau bebek goreng gitu. Pengen nasi timbel lah istilahnya. Nah sekarang kita ada di alun-alun Manonjaya teman-teman. Kita langsung pinpointnya arah ke Garut aja. Sekalian nyari ayam goreng kayaknya enak ya, timbel gitu. Bukan yang crispy-crispyan. Di ayam goreng timbel. Tadi belum nemu ini apa? Timbel ayam. Banyaknya bakso sama mie ayam banyaknya. Tapi pengen ayam goreng gitu ya, atau ayam bakar pakai sambal bawang atau sambal terasi atau sambal satu lagi sambal tomat. Pengen makan nasi gitu teman-teman, gak mau makan bakso atau mie ayam, pengen makan nasi. Jadi pengen timbel atau iya ayam goreng lah, ayam goreng pakai sambal. Pecel ayam goreng, bebek goreng. Mantap nih. Ada kopi juga. Nah teman-teman, kita makan dulu. Akhirnya temu ayam goreng kampung tahu tempe. Makan dulu ya teman-teman. Beres makan teman-teman. Ayam kampung tuh habis tuh. Nikmat banget. Kopi sama kopi. Kita lanjut perjalanan sekarang, bayar dulu ya. Bu jantan sabar Bu? Tilu 2. 32.000 nikmat. Kita lanjut lagi teman-teman, habis makan di Pecel Lele Mustika Ratu. Ada lele, ada ayam, ada bebek. Tadi saya ngambil ayam kampung. Nikmat banget teman-teman. Lagi kepengen ayam sama sambal. Oh sambalnya nikmat juga, sambal bawang. Nanti ke Garut saya juga mau mampir ke beli ini ya, beli dorok-dok. Di mana ya belinya? Di dekat Tarogong aja lah ya, dekat Cipanas biasanya banyak di sana. Selepas makan sekarang jam 2:50. Jam 3 kurang 10. Kira-kira nyampe Garut sekitar jam 4-an teman-teman. Udah itu kita mau lewat Cijapati ya, ke arah Majalaya, terus Cileunyi, nyampe deh rumah. Cuaca, update cuaca hari ini terang ya, berawan, nggak ada awan yang abu-abu, berarti aman lah ya teman-teman. Sampai Bandung mudah-mudahan gini terus gitu, nggak panas. Wah mantap banget ya, solo riding hari ini mantap banget, dan pertama kali lagi kan jadi kecanduan nanti. Estimasi sampai Bandung sih sekitar jam 6-an ya target sih.
target. Walaupun sedapatnya aja sih, nggak ada target-targetan teman-teman. Santai sih, bawaannya santai kan kita. Cuman namanya tujuan harus ada target, apapun itu. Mau itu karir, asmara, atau apapun lah, harus ada tujuannya. Biar kita bisa megang teguh gitu ke tujuan itu. Tapi dalam prosesnya ya sedapatnya aja gitu. Kita lanjut terus teman-teman, gaskeun ke kita pulang ke rumah. Mudah-mudahan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Cuaca di sini cukup dingin teman-teman. Mungkin di perbukitan gini. Jalannya masih kelok-kelok. Masih jauh kita sampai tujuan. Nah, kita baru menginjakkan di Garut teman-teman, di Kabupaten Garut. Sekitar 20 kiloan lagi nyampe ke kota Garutnya. Wah, ada bis juga yang kesini ya. Hati-hati guys. Bekasi Singaparna via Purwakarta. Oh, lewat sini juga ya bisnya. Prima Jasa. Ini Garutnya nama daerahnya apa ya teman-teman ya? Nanti kita baca-baca dulu ya. Sini saya udah 2 kali sih lewat sini pakai motor juga. Dulu sama Angga berdua naik motor Aerox punya Angga warna biru. Pulang dari Pangandaran pernah lewat sini sekali. SPPG Cikangkung, Cilau. Tadi teh Salau, sekarang Cilau. Oh, Cilau. Nanti kita istirahat dulu pas beli kerupuk kulit ya. Dorok-dok. Kalau bahasa orang Sumatera, jange. Kerupuk jange. Kalau bahasa orang Sunda, dorok-dok. Bahasa Indonesia, kerupuk kulit. Sebentar lagi kita nyampe Garut kota teman-teman. Pemandangannya tuh indah ya. Ya, udah ada lampu merah teman-teman. Udah ada lampu merah. Berarti deket ke kota. Atau udah di kota ya ini. Kota Garut. Kita sudah sampai di kota Garutnya teman-teman. Sekarang jam 4 kurang 3 menit. Aduh, macet banget teman-teman. Di kota Garut macet. Dari tadi macet. Jalan Cimanuk tadi macet. Jalan Cikuray tadi macet. Sekarang macet lagi. Alhamdulillah teman-teman, kita udah lepas dari kemacetan Garut kota. Sekarang ini di Jalan Kadungora. Yang sebelah kiri ini kita ke Cipanas Garut ya, yang buat berendam air panas. Kita lurus terus sampai belokan di Cijapati, langsung ke Majalaya. Sebelum itu kita mau beli oleh-oleh dulu ya. Di sini aja deh ya. Oleh-oleh. Duh. Kita beli oleh-oleh aja dulu di sini, teman-teman. Sebentar aja lah, langsung ambil kerupuk kulit. Di sini tuh udah berbagai rasa kerupuk kulitnya. Banyak banget nih kerupuk kulitnya nih. Udah lah, dodol nggak perlu lah. Dodol nggak perlu. Langsung aja bayar. Udah teman-teman, beli 4 biji aja nih. Dorok-dok 80.000 segini.
Satunya 20.000. Nah, kita istirahat aja dulu lah di sini ya. Numpang istirahat. Udah istirahat sekitar 10 menitan teman-teman. Sepertinya kita harus isi bensin lagi teman-teman. Sisa 2. Berarti isi 50.000 aja ya. Jadi habis bensin tuh 205.000. Yang pertama isi bensin 55.000 di Kamojang. Yang kedua di Tasik 50.000. Terus tadi di Parigi 50.000 dan sekarang ngisi lagi 50.000 aja. Jadi pas 205.000 untuk bensin. Kita sudah sampai Leles Garut. Cuma dekat lewat Nagrek ya. Tapi saya pengen nyoba lewat Cijapati, teman-teman, belum pernah lewat sana. Biasanya touring sama temen-temen sih pasti lewat Nagrek terus. Kita isi bensin 50.000 dulu di sini teman-teman. 50.000 soalnya sisa 2. Biar aman kita isi aja lah. Sudah isi bensin teman-teman 50.000. Sekarang lanjut menuju arah Cijapati. Kalau penuh bensinnya kan jadi tenang gitu. Kalau melewati jalur yang belum pernah dilewatin. Takutnya habis tengah jalan terus nggak ada pom bensin, kan sedih, nangis pasti. Kita disuruh belok di sini teman-teman. Ini namanya Jalan Kian Santang. Jalannya kecil. Untuk jalurnya seperti ini teman-teman. Apakah benarnya jalannya ke sini? Udah mau maghrib lagi. Lewat sini. Udahlah, seru-seruan. Jalannya juga sama lah kayak yang di Pangandaran ukurannya. Cuman cukup satu mobil. Kalau ada mobil di lawan arah harus ke pinggir dulu salah satu. Kita ambil belok kanan teman-teman, langsung ke Jalan Raya Cijapati. Nah, ini Jalan Raya Cijapati. Jalurnya seperti ini. Wow, di depan nanjak ya. Kelihatan banget nanjaknya ya. Tadi turun terus pasti jalan desa tadi. Sekarang pasti nanjak terus. Kita lewat hutan lagi nggak ya teman-teman ya? Saya belum pernah lewat sini. Kita nikmatin saja. Udah hampir gelap lewat sini. Mudah-mudahan aman sentosa. Enak nih kalau jalan-jalan kayak gini nih. Sepi. Kaget. Selagi ngobrol, Nmax itu nyusul kaget. Langsung ngegebeg apa ya bahasa Indonesianya ya? Ya kaget gitu, bergetar seluruh badan, ngegebeg. Udaranya dingin kembali teman-teman. Ini gunung apa ya?
bukit apanya. Setahu saya bukit cuman Bukit Tunggul yang tahu. Tapi Bukit Tunggul kan gunung. Duh, Cumi itu apa sih airnya tuh teman-teman? Ke itu terus ngucur terus, netes-netes. Esnya udah habis padahal. Masih nanjak. Di sini udah nanjak pasti turun. Waduh, nanjak nih. Lah, kok nggak agak ngeden nih motornya, teman-teman. Nanjak di sini nih. Padahal waktu di Kamojang nggak ada yang nggak terlalu ngeden kayak gini. Harus kuat dong. Belum dikasih nama ini motor, teman-teman. Jadi dipanggil si motor aja lah. Sementara dikasih nama si motor. Jalurnya enak banget di sini, teman-teman. Terus aspalnya mulus rahayu. Bener gini, asik bener. Walaupun nanjak-nanjak juga enak gitu, soalnya aspalnya bagus banget. Kayaknya baru ini di aspal deh. Soalnya masih kelihatan hitam banget gitu ya. Hitam yang baru gitu, soalnya marka jalannya juga nggak ada gitu. Oh, pasti baru di aspal ini. Beruntung banget ya. Lewat sini aspal baru mulus. Tadi dipikir-pikir sepanjang jalan sesudah ini mau solo riding kemana lagi gitu. Apakah ke Jogja atau ke Sawarna Banten, atau ke Jogja atau kemana gitu, atau ke kiri ke kanan, antara ke barat atau ke timur. Jangan jauh-jauh dulu teman-teman, soalnya saya baru amatiran, jadi bertahap gitu. Ke Sawarna dulu atau ke Jogja. Nah, udah badannya udah kebiasaan gitu, barulah ke Lombok atau ke Bali kita gaskeun. Udah enak. Ini juga banyak banget kekurangan saya bawa perlengkapannya. Sikat gigi lupa ke bawah, untung di hotel ada sikat gigi. Terus sendal nggak bawa gitu. Nanti harus dimaksimalkan lagi perlengkapannya. Oh, banyak warung di sini teman-teman. Ada ide nggak ya mau ke Sawarna atau mau ke Jogja gitu untuk trip selanjutnya? Jadi jangan langsung ke Bali gitu, nanti takut badannya nggak kuat teman-teman. Ibarat naik gunung lah, ke yang pendek dulu, MDPL-nya rendah, langsung baru ke yang tinggi. Wah, ini ada apa ya? Tempat wisata gitu ya. The Nice Playland, Play Resto Mini Ju. Oh, ya kayak yang di Lembang itu ya, cuma 25.000. Ini perumahan pasti. Sekarang hampir jam 5:30 teman-teman. Estimasi Google 40 menit lagi nyampe Majalaya. Sekitar 20 kiloan dari sini. Kalau cepet sih lewat Nagrek ya, tapi saya pengen lewat sini lah. Nagrek banyak truk, kurang bisa buat ngobrol-ngobrol, harus fokus. Bahaya kan kalau selap-selip rame gitu sambil ngobrol kayak gini. Bahaya. Tetap ke prinsip utama, yaitu santai. Kita santai aja, tapi jangan terlalu santai juga. Makanya ada target sampai rumah jam 6, paling telat jam 7. Kita sekarang kayaknya nggak akan istirahat lagi, langsung tancap gas aja lah pulang ke rumah teman-teman.
udah jam segini juga ya, udah deket juga lah istilahnya ya, kecuali kalau badan capek jangan maksain, ini istirahat aja dulu. Tapi ini badan masih enak lah. Oke teman-teman, sekarang jam 5:30. Kita sudah sampai Majalaya, pertigaan Majalaya. Nanti di depan pertigaan Majalaya, nanti kita akan belok kanan ke arah Cileunyi, Ranca Ekek. Jam 5:30 ya, sesuai estimasinya. Kita sudah sampai ke jalan nasional lagi. Sebelas kilo lagi nyampe ke gerbang tol Cileunyi. Akhirnya kita mau sampai Cileunyi teman-teman. Kita akhir aja lah video ini sampai di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tolong kasih ide teman-teman, tulis di kolom komentar. Kita kemana? Ke arah barat atau timur? Timur kemana? Barat kemana? Kasih ide saya ya teman-teman. Jam 5.50. Jadi sesuai estimasi kita bersama ya. Sampai Cileunyi sekitar jam 6, paling telat jam 7. Oke, sampai di sini teman-teman ya.